Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nadine Saputri. Saya di sini sebagai moderator. Tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Kak Abi Puspita sebagai pemateri 1, dan selanjutnya ada Kak Widya sebagai pemateri 2. Pemateri 1, waktu dan tempat dipersilahkan. Yang pertama yang kita bahas yaitu apa itu pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah serangkaian metode yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi potensi kerugian dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman tersebut. Ini adalah teknik yang memanfaatkan temuan dari penilaian risiko, yang melibatkan identifikasi faktor risiko potensial dalam operasi perusahaan, seperti aspek teknis dan non-teknis bisnis, kebijakan keuangan, dan masalah lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan perusahaan. Pengendalian risiko juga menerapkan perubahan proaktif untuk mengurangi risiko di bidang-bidang tersebut. Pengendalian risiko dengan demikian membantu perusahaan membatasi kerugian. Pengendalian risiko adalah komponen kunci dari protokol manajemen risiko perusahaan atau IRM perusahaan. Tujuan pengendalian risiko. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi faktor risiko potensial dalam operasional perusahaan, seperti aspek teknis dan non-teknis bisnis, kebijakan keuangan, dan masalah lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan perusahaan. Metode pengendalian risiko meliputi penghindaran, pencegahan kerugian, pengurangan kerugian, pemisahan, duplikasi, dan diversifikasi. Bagaimana pengendalian risiko itu bekerja? Bisnis modern menghadapi beragam hambatan pesaing dan potensi bahaya. Pengendalian risiko adalah strategi bisnis berbasis rencana yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan bersiap menghadapi bahaya-bahaya dan potensi bencana lainnya, baik fisik maupun figuratif yang dapat mengganggu operasi dan tujuan organisasi. Konsep inti pengendalian risiko meliputi yang pertama penghindaran. Penghindaran adalah metode terbaik untuk mengendalikan kerugian. Misalnya, setelah mengetahui bahwa bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan barang perusahaan berbahaya bagi pekerjanya, pemilik pabrik mencari bahan kimia pengganti yang aman untuk melindungi kesehatan pekerja. Namun, penghindaran tidak selalu memungkinkan. Yang kedua, pencegahan kerugian. Pencegahan kerugian menerima suatu risiko tetapi berupaya meminimalkan kerugian daripada menghilangkannya. Misalnya, persediaan yang disimpan di gudang rentan terhadap pencurian. Karena tidak ada cara untuk menghindarinya, maka dilakukan program pencegahan kerugian. Program ini mencakup patroli penjaga keamanan, kamera video, dan fasilitas penyimpanan yang aman. Asuransi adalah contoh lain dari pencegahan risiko yang diserahkan kepada pihak ketiga melalui kontrak. Selanjutnya, pengurangan kerugian. Pengurangan kerugian menerima risiko dan berupaya membatasi kerugian. Ketika ancaman terjadi, misalnya sebuah perusahaan yang menyimpan bahan mudah terbakar di gudang memasang alat penyiram air yang canggih untuk meminimalkan kerusakan jika terjadi kebakaran. Bagaimana pengendalian risiko bekerja? Yaitu pemisah. Pemisah melibatkan penyebaran aset-aset utama sehingga kejadian bencana di suatu lokasi hanya berdampak pada bisnis di lokasi tersebut. Jika semua aset berada di tempat yang sama, maka bisnis akan menghadapi masalah yang lebih serius. Misalnya, sebuah perusahaan memanfaatkan tenaga kerja yang berbeda secara geografis sehingga produksi dapat terus berlanjut ketika timbul masalah di satu gudang. Duplikasi. Duplikasi melibatkan pembuatan rencana cadangan seringkali dengan menggunakan teknologi, misalnya karena kegagalan server sistem informasi akan menghentikan operasi perusahaan. Server cadangan siap tersedia jika server utama gagal. Diversifikasi. Diversifikasi mengalokasikan sumber daya bisnis untuk menciptakan banyak lini bisnis yang
menawarkan beragam produk atau layanan di industri yang berbeda. Hilangnya pendapat yang signifikan dari satu lini tidak akan mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki terhadap laba perusahaan. Misalnya, selain menyajikan makanan, sebuah restoran memiliki toko kelontong yang menjual produk saus salad, marinade, dan saus. Tidak ada satupun teknik pengendalian risiko yang bisa menjadi solusi terbaik untuk menjaga perusahaan bebas dari potensi bahaya. Dalam praktiknya, teknik-teknik ini digunakan bersama-sama dengan teknik lain dalam tingkat yang berbeda dan akan berubah seiring pertumbuhan dan perusahaan, perubahan perekonomian, dan pergeseran lanskap persaingan. Dan selanjutnya, bisakah pengendalian risiko? Bisakah perusahaan menghilangkan seluruh risikonya melalui pengendalian risiko? Tidak. Tidak mungkin menghilangkan seluruh risiko sepenuhnya. Pengendalian risiko bertujuan untuk meminimalkan dan mengelola risiko, namun tidak dapat menghilangkannya seluruhnya. Beberapa risiko bersifat inherent dan lingkungan bisnis atau sifat industri. Sementara risiko lainnya mungkin timbul karena keadaan yang tidak terduga. Tujuan pengendalian risiko adalah untuk mengurangi kemungkinan dan potensi dalam dampak risiko untuk mengurangi kemungkinan risiko terhadap organisasi, membantu membangun ketahanan dan menjaga stabilitas dalam menghadapi ketidakpastian. Kesimpulan, pengendalian risiko adalah bagian penting dari manajemen bisnis modern yang memungkinkan perusahaan mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi potensi bahaya dan ancaman terhadap operasi dan tujuan mereka, dan menerapkan kombinasi teknik pengendalian risiko seperti pencegahan kerugian, pengurangan kerugian, pemisahan, duplikasi, dan diversifikasi. Bisnis dapat meminimalkan paparan risiko dan meningkatkan ketahanannya. Pentingnya efektivitas dan langkah-langkah pengendalian risiko yang kuat. Seiring dengan terus berkembangnya lingkungan bisnis, perusahaan harus tetap waspada dan adaptif dalam upaya pengendalian risiko untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan jangka panjang. Terima kasih atas pemateri 1 dan pemateri 2 atas pemaparannya. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Tuhan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.